bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita dalam situasi apapun. Oleh karenanya tidak perlu khawatir. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari terkasih, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Rut pasal 2 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para ahli mengatakan bahwa pasal 2 ayat 12 ini menjadi inti pokok pemberitaan kitab Rut, yaitu bahwa Tuhan melindungi orang-orang percaya yang datang kepadanya. Itu yang dikisahkan dalam kisah Rut dan Naomi. Ketika mereka kembali dari tanah Moab ke Yehuda untuk memulai hidup yang baru setelah mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dengan meninggal dunia, maka Rut dan Naomi memulai hidup yang baru. Lalu Rut mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, keluarga mereka, yaitu dia dengan pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang orang yang bermurah hati. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lihat Allah dengan caranya sendiri menolong Rut itu. Dengan bagaimana? Dia dengan mengambil bulir-bulir, memungut bulir-bulir di ladang Boas. Dikatakan di ayatnya yang ketiga, kebetulan, ada kata kebetulan di situ. Artinya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Itulah rencana Tuhan menolong Rut, di mana nantinya kita akan melihat lewat pertemuan Rut dengan Boas bahwa akan ada terjadi perubahan hidup, bahkan menjadi sejarah juga di dalam sejarah keselamatan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian tadi yang pertama, bagaimana Allah itu melindungi. Kita tahu bahwa mungkin Rut sudah khawatir juga bagaimana dia akan memulai hidup. Tapi ternyata Tuhan dengan caranya menolong Rut. Dia bertemu dengan Boas. Boas melihat kebaikannya. Lalu Boas bertanya kepada para pekerja-pekerjanya. Dia katakan, siapa itu perempuan yang dilihat dari tadi memungut itu? Para pekerjanya menjawab bahwa itu adalah perempuan Moab. Nah, kita lihat di sini. Moab dengan Yehuda itu bukanlah yang dikatakan bangsa yang bersahabat, bahkan di secara sejarah mereka adalah bangsa yang sering bertikai atau bertengkar, tapi kepercayaan, pengajaran agama yang benar, kepercayaan yang benar itulah yang mendorong Boas. Sekalipun dia tahu itu dari bangsa yang berbeda, dari kepercayaan yang berbeda, tapi dia datang untuk menemui Rut dan menunjukkan kebaikan kepada Rut. Dia bilang bahwa kalau dia haus, dia bisa juga meminta minum atau minum bersama-sama dengan pekerjanya. Lalu selanjutnya dikatakan sengaja ditinggalkan bulir-bulir itu. Itu adalah bukti kebaikan daripada kepercayaan yang dimiliki oleh Boas. Dan bukti yang paling indah lagi, yaitu ayat renungan kita hari ini. Boas mendoakan Rut. Dia katakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Karena Boas telah mengetahui bagaimana Rut setia kepada mertuanya, sekalipun dia tidak melihat ada hal yang sedang diharapkan. Tapi Rut dengan kesetiaannya itu mau mengikuti mertuanya. Dan sekarang juga dia bekerja untuk mereka. Lalu
Boas mendoakan supaya Tuhan membalaskan perbuatan yang baik. Di sini Boas betul-betul sadar bahwa dia sendiri tidak dapat membalaskan kebaikan yang telah dilakukan oleh Rut, tapi Tuhanlah yang dapat membalaskan perbuatan baik. Dikatakan lagi supaya upahmu penuh. Jadi Boas betul-betul itu merasakan dan menyadari bahwa upah yang sepenuhnya itu adalah dari Tuhan, bukan dari dia. Itulah yang dikatakan oleh Boas. Dikatakan dari siapa? Yaitu dari Allah Israel yang kepadanya engkau datang berlindung. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat renungan hari ini kita diajarkan ada dua hal. Yang pertama yaitu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita dalam situasi apapun. Oleh karenanya tidak perlu khawatir. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kemudian yang kedua, dikatakan lewat firman ini juga mengajarkan bahwa sesama orang percaya ternyata kita harus saling menopang, saling memperdulikan seperti Boas peduli kepada kehidupan Rut. Dan yang paling indah lagi, sesama orang percaya itu kita baiknya seperti Boas saling mendoakan. Mendoakan yang baik. Nanti karena di akhir perikop ini kita akan melihat kembali setelah Naomi melihat kebaikan yang dilakukan Boas, dia pun kembali mendoakan Boas kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara meneguhkan kita supaya kita datang dari kehidupan kita, dari pergumulan kita, mau datang dan percaya kepada Allah tempat perlindungan. Amin. Tuhan memberkati.